Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jiwaku yang
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Roma 12 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mengendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-menyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Bapa di surga, kami membuka hati kami. Engkau mengetahui segala dosa yang dilakukan oleh jemaat-Mu, oleh kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Biarlah darah Kristus akan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini,
Jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor, Engkau mengenal setiap kami dengan sempurna. Karena itu Tuhan, biarkanlah Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami, jemaat Tuhan, boleh mengkonsentrasikan perhatian kami kepada firman Tuhan. Kami juga semakin haus akan kebenaran firman-Mu yang menguduskan dan menyelamatkan kami. Untuk itu ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan di dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi utamanya mau memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah menang di setiap pertempuran. Tampaknya kita sebagai jemaat di Kartini Bogor ini sedang menyadari adanya sebuah peperangan. Minimal ada satu peperangan rohani.
Nah, saudara-saudara, saya dalam peperangan ini mari kita lihat tidak pertama-tama dibayangkan perang yang mengerikan ya, saling membunuh itu ya. Tetapi mari kita melihat bahwa di dalam dunia digital itu pun juga ada perang, saudara-saudara. Ya, di komputer itu sebenarnya ada perang, saudara. Memang komputer adalah satu perangkat teknologi yang diciptakan dengan sangat cerdas dan canggih agar manusia itu bisa memperoleh akses, memperoleh media yang sangat efektif untuk menjalankan tugas pekerjaan, aktivitas, dan berbagai kebutuhan lainnya. Siapa di antara kita yang sekarang tidak melihat manfaat dari komputer? Satu peralatan yang efisien dan efektif. Nah, saudara-saudara, tetapi pada saat yang sama, melalui komputer, manusia juga menerima penyebaran virus. Saudara-saudara, bukan hanya virus COVID-19, tapi juga komputer itu mempunyai satu serangan virus yang mana virus tersebut dapat mengambil data atau mencuri informasi. Informasi yang sangat pribadi atau rahasia. Bahkan misalnya saudara punya kemampuan untuk membuka kode dari password yang mungkin saudara punya. Atau akses sehingga hacker itu dapat mengambil informasi, data, atau mungkin uang saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu virus yang berbahaya di komputer itu adalah yang dulu dikenal namanya virus Trojan. Ya, bagi anak-anak remaja, pemuda, pasti ngerti yang saya masukkan dengan virus Trojan itu. Nah, saudara-saudara, virus Trojan itu adalah seperti siluman. Mengapa? Karena virus Trojan itu merusak sistem. Dan dia mempunyai kemampuan mengambil data-data penting. Nah, ini yang saya katakan ada perang di dunia maya, saudara. Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa nama virus Trojan itu adalah berasal dari nama kisah kuda Troya. Ya, jadi Trojan itu dari kata yang di Indonesia namanya Troya. Ya. Nah, kisah kuda Troya merupakan kisah kepahlawanan yang di dalam buku cerita ya mitologi Yunani itu dalam kelompok yang disebut kelompok cerita Iliad, ya, namanya Iliad, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang diceritakan di dalam kisah kuda Troya itu? Jadi kalau kita melihat filmnya, tidak salah ada filmnya ya, namanya apa? The Troya apa? Saya lupa. The Troya atau apa ya? Tapi saya pernah nonton agak lama itu. Itu merupakan bagian dari siasat. Jadi cerita film ini tentang Troya ini tentang siasat, tentang taktik. Ya. Orang-orang Yunani agar dapat mengalahkan bangsa atau kerajaan Troya. Nah, Troya itu kalau kita lihat di peta ada di Asia Kecil, saudara-saudara. Dan mengapa muncul ide kuda Troya ini? Karena terjadi perang antara Yunani dan Troya itu selama 10 tahun. Nah, di dalam peperangan selama 10 tahun itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi yang korban itu banyak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, lalu tiba-tiba orang Yunani punya pikiran, nggak bisa terus begini. Harus dikalahkan ini orang Troya ini. Lalu taktiknya gimana? Taktiknya orang Troya, orang Yunani terhadap orang Troya ini adalah, lalu orang-orang Yunani ini menciptakan kuda kayu yang ada rodanya. Jadi kuda kayunya sangat besar. Nah, begitu besarnya sampai di dalam perut kuda kayu itu bisa dimuati sekian banyak prajurit. Ya, tidak sampai 10 ya, tapi bisa masuk ke dalam perut kuda kayu itu. Nah, tujuannya apa? Supaya harapannya kuda kayu ini ditarik ke dalam oleh orang Troya. Nah, saudara-saudara, memang benar. Harapan dari orang-orang Yunani agar orang-orang Troya ini memasukkan kuda kayunya terjadi. Jadi orang
Troya melihat bahwa wah orang Yunani ini kalah. Ya memang mereka sepertinya taktiknya itu seperti lari meninggalkan peperangan. Lalu di situ ada kuda kayu dengan rodanya. Jadi orang Troya punya pikiran orang Yunani kalah. Lalu yang kedua, orang Yunani memberikan hadiah. Nah, hadiahnya adalah kuda kayu itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya kuda kayu ini ditarik masuk ke dalam benteng, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Raja dan seluruh penghuni kerajaan ini senang, sukacita. Dan mereka berpesta pora menganggap bahwa orang Yunani kalah. Lalu orang Yunani yang kalah ini memberikan hadiah kuda kayu. Nah, saudara-saudara, tetapi mereka tidak tahu ini adalah taktik orang Yunani. Karena apa? Setelah orang Troya ini, bangsa kerajaan Troya ini berpesta pora, mereka mabuk, lalu pada malam hari pasukan orang Yunani yang ada di dalam perut kuda kayu itu keluar. Dan kemudian para prajurit yang keluar dari perut kuda kayu ini melakukan penyerangan kepada prajurit yang sedang mabuk itu, dan kemudian mereka membuka pintu gerbang kerajaan Troya, dan di situ pasukan Yunani seperti air bah masuk ke dalam benteng kerajaan Troya. Nah, ini orang-orang sedang mabuk, saudara. Maka dengan mudah tentara Yunani ini menaklukkan dan membunuh sebagian besar orang-orang Troya. Nah, mengapa, saudara, kekuatan Troya ini bisa dibobol, bisa dijebol, bisa ditaklukkan? Karena tentara Yunani ini berhasil masuk ke dalam benteng kerajaan Troya. Nah, saudara-saudara, ketika musuh sudah ada di dalam benteng, maka akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Seperti kita, saudara, mungkin badan kita ini kuat, tapi kemudian ada virus kecil yang namanya COVID-19 berhasil masuk. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan kalau badan kita tiba-tiba di saat itu sedang lemah. Virus ini langsung bekerja dengan efektif. Nah, inilah taktik iblis, saudara. Iblis itu menggunakan seperti taktik kuda kayu yang dilakukan orang Yunani untuk menaklukkan kerajaan Troya. Cara menaklukkannya, masuk ke dalam benteng diri kita. Saudara-saudara, di Efesus pasal 6 ayat 11, firman Tuhan tadi berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini ada kata kunci di sini, saudara-saudara. Tipu muslihat. Saudara-saudara, tahukah bahwa akar kata atau asal kata tipu muslihat itu dalam bahasa Yunani dipakai kata apa? Metodeias. Dari kata metode. Kita tahu, saudara-saudara, metode adalah untuk menunjuk cara atau untuk menunjuk prosedur dalam mencapai sesuatu. Misalnya, saudara-saudara, kalau kita punya metode yang tepat, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mengapa kita kadang-kadang gagal? Karena metodenya salah, caranya salah. Misalnya saya katakan dalam perang, saudara. Itu musuhnya kuat. Saudara, kita senjatanya lemah. Bagaimana mengalahkan musuh? Ada di antara kita, saudara. Ada caranya. Ketika mereka sedang tertidur, mereka sedang lelah, maka dilakukan metode perang gerilya. Orang sudah ngantuk diserang ya banyak kalanya, saudara. Nah, inilah saya katakan metode itu luar biasa. Nah, banyak sekali di dalam kehidupan kita kenapa ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, itu karena gara-garanya metodenya yang salah, saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam perlombaan yang baru ini ada perlombaan olahraga olimpiade. Itu salah satunya adalah pemenang punya metode.
punya cara yang tepat. Saudara-saudara, maka kita harus melihat di situ. Sebagaimana iblis itu punya metode. Nah, kita seringkali menganggap bahwa iblis itu seperti makhluk yang bodoh. Salah, saudara-saudara. Iblis itu makhluk yang cerdas, makhluk yang pandai, jenius, tapi juga licik. Karena apa? Karena iblis ini dulunya adalah malaikat yang bernama Lucifer. Ini malaikat yang diurapi oleh Allah. Maka Lucifer yang dihukum Allah menjadi iblis itu punya metode canggih untuk mengalahkan, untuk menaklukkan iman kita. Saudara-saudara, lalu dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12, bagaimana metode iblis itu? Iblis menggunakan beberapa perangkat. Jadi metode membutuhkan apa? Perangkat. Disebutkan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi iblis itu pakai perangkat apa? Perangkat kekuasaan pemerintah, perangkat kekuasaan penguasa, perangkat kekuasaan penghulu dunia, dan perangkat kekuasaan dari roh-roh jahat. Saudara-saudara, kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana iblis bekerja. Contoh, iblis bekerja melalui pemerintahan dari Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus. Pakai kaisar, pakai kekuasaan. Dengan cara, tujuannya apa? Dengan tujuan untuk menghancurkan, untuk membasmi orang-orang Kristen di seluruh wilayah kerajaan Romawi. Lalu, itu mungkin abad pertama. Tapi bagaimana abad-abad berikutnya? Ada saudara-saudara. Pemerintahan dari Adolf Hitler. Dari mana Bapak Ibu? Dari Jerman. Di mana melalui Adolf Hitler, iblis berupaya membasmi orang-orang Yahudi di seluruh Eropa. Lalu pada zaman sekarang bisa terjadi melalui kekuasaan yang bernama Taliban. Yang sekarang sedang berkuasa di Afghanistan. Kalau saudara lihat ini bukan masalah politik. Nanti dengan Taliban ini iblis ingin apa? Memporak-porandakan banyak negara. Dengan ide khilafah, lalu di sana akan macam-macam muncul kekerasan, intoleransi, diskriminasi, wah mengerikan sekali. Dan itu nanti bisa berdarah-darah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat cara kerja iblis itu dari waktu ke waktu itu sebenarnya bisa kita petakan cara kerjanya. Metodenya bisa kita petakan. Yaitu pakai metode apa? Metode yang disebut dengan ideologi. Ini loh Bapak Ibu perhatikan. Mau lihat iblis dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Itu pakai namanya ideologi. Nah, yang dimaksud ideologi adalah konsep atau pola berpikir dengan doktrin tertentu. Biasanya dengan ideologi itu dilakukan cuci otak. Jadi orang yang kena ideologi ini kemudian dia tidak bisa berpikir kritis, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu orang yang kena cuci otak namanya nasisme, itu sudah tidak tahu. Walaupun dia orang Kristen. Tetap tujuannya ya bunuh saja orang Yahudi. Atau kalau sekarang pakai ideologi khilafah. Banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia ini kena cuci otak ideologi, saudara. Walaupun mereka ini sekolahnya ya pinter. Ada yang master, ada yang doktor, ada yang PhD, ada yang guru besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat bahwa ideologi itu adalah metode dari iblis. Nah, pada zaman sekarang itu pakai namanya
yang isme-isme, sekularisme, materialisme, hedonisme, ya, fanatisme, pluralisme, rasisme, individualisme, intolerantisme, dan sebagainya. Pokoknya isme-isme itu harus kita waspadai. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah untuk mencapai kemenangan itu? Jadi untuk mampu menang dalam setiap pertempuran, maka umat ini harus mengetahui medan pertempuran. Harus tahu situasi dari kondisi musuh. Kalau kita tidak mengetahui medan atau tempat musuh itu menguasai, ya kita akan dikalahkan. Kita harus tahu tempatnya orang-orang yang sedang dipakai oleh iblis itu. Maka di samping mengetahui medan, kita juga harus mengetahui 3 syarat, saudara. 1, perlengkapan senjata perang. Saudara punya perlengkapan senjata perang berapa? Jangan-jangan 1 aja enggak punya. Atau yang kedua, mampu menggunakan perlengkapan senjata ini secara efektif. Artinya seperti kalau kita di dalam dunia sehari-hari itu namanya bela diri. Dan yang ketiga, strategi atau taktik perang yang memadai. Nah, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, perlengkapan senjata Allah ini yang harus kita kenali. Apa itu? Integritas, ya. Integritas itu senjata, saudara. Agar kita bisa menegakkan kebenaran, keadilan, memberitakan Injil dengan damai sejahtera. Iman sebagai perisai, firman sebagai pedang roh, dan doa senantiasa agar kita senantiasa waspada. Nah, kalau kita mempunyai perlengkapan senjata Allah ini, maka kita akan menjadi umat, ya, menjadi orang persekutuan yang kuat dan tak terkalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang punya perlengkapan senjata banyak. Tapi kenapa kok kalah? Karena tidak bisa memainkan senjatanya. Punya senjata banyak saya, tapi tidak bisa memainkan. Nah, saya katakan disitulah, ini contohnya saudara, teknik bela diri. Senjatanya biasa, tapi tekniknya hebat, menang dia. Senjatanya canggih, tapi tidak bisa gunakan, kalah dia. Jadi di samping kemampuan bela diri itu, ada kemampuan yang harus menggunakan kecerdikan. Nah, itulah metode. Saudara-saudara, maka kita orang percaya harus punya 3 syarat untuk menang. 1, perlengkapan senjata perang dari Tuhan. 2, mampu menggunakan setiap senjata secara efektif, efisien. Dan yang ketiga, strategi atau taktik perang yang memadai. Saudara-saudara, di dalam praktek hidup sehari-hari, ternyata 3 kemampuan yang kita punya ini kok ada yang kalah ya. Kok ada orang Kristen yang murtad, ada orang Kristen yang meninggalkan Kristus. Kenapa itu? Karena sebenarnya mereka ada satu kelemahan yang tadi, kuda Troyanya masuk ke dalam benteng. Apa itu? Merasa diri minder, saudara-saudara. Minder, inferior, rendah diri. Orang merasa dirinya kecil, tidak berdaya. Nah, kalau orang merasa dirinya minder, saudara orang Kristen minder, saudara punya perlengkapan, saudara bisa main, saudara cerdas, menang apa kalah? Kalah, karena minder. Saudara-saudara, perasaan minder itulah nanti bisa menjelma yang disebut dengan ego insecurity. Insecure, saudara merasa itu tidak percaya diri. Saudara merasa cemas. Siapa di antara saudara-saudara ini banyak yang kamu cemas terus. Ketakutan yang berlebihan, gelisah, terancam. Dan biasanya orang seperti ini apa? Sensitif. Mudah tersinggung. Nah, akibatnya orang-orang yang seperti ini, saudara, yang insecure ini tidak berani mengambil keputusan. Takut mengambil risiko. Lalu dia menyembunyikan identitasnya. Tidak berani menyatakan iman di hadapan publik. Nah, saudara-saudara, khusus di Indonesia ini banyak orang Kristen yang minder, yang insecure. Dan saudara lebih menyedihkan, paranoid,
Takutnya berlebih-lebihan. Ya, sampai mau bawa Alkitab aja takut, saudara. Berdoa di dalam nama Yesus takut. Lalu doanya diganti, kami berdoa di dalam nama Allah yang Maha Esa. Ya itu tentunya doa yang ya tidak salah, tapi dalam iman Kristen rasanya kok saudara kok takut menyebut nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita orang Kristen tidak boleh sampai pada minder, rendah diri, inferior, apalagi paranoid. Walau saudara punya perlengkapan senjata yang lengkap. Saudara bisa memainkan senjata itu. Saudara cerdas. Tapi kalau saudara secara mental tidak kuat, maka saudara akan menyangkal Kristus di depan sesama manusia. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus ya, di dalam Matius 10 ayat 32-33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara, maka untuk mengalahkan musuh, satu panggilannya adalah apa? Kita harus bisa memerangi diri sendiri. Nah, arti memerangi diri sendiri bukan berarti kita ini menyalahkan, menghakimi diri sendiri, tidak, saudara. Memerangi dalam ini positif. Yaitu mengalahkan kekuatan-kekuatan negatif dan destruktif di dalam diri kita yang membelenggu kita sehingga kita bisa menjadi diri sendiri sesuai dengan tugas panggilan Tuhan dan rencananya. Inilah arti kuat di dalam Tuhan. Nah, karena itu di dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, maka kata kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya ini berkorelasi, ya, berhubungan dengan fondasi atau akar spiritualitas, akar rohani Bapak dan Ibu saudara-saudara. Apakah kita punya akar di dalam Kristus sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan iman? Dengan cara itu kita menjadi seperti bangunan yang berdiri kokoh di atas batu karang. Ya, firman Tuhan yang kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Yesus berkata, ada orang yang mendirikan rumah di atas batu dan turun hujan maka rumah ini tetap kokoh. Saudara-saudara, maka orang-orang yang berdiri kokoh di atas dasar yang kuat tadi di atas batu karang ini tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan minder, perasaan inferior, merasa tidak aman, insecurity, tidak, saudara. Tapi sebaliknya mereka dikuasai oleh iman kepada Tuhan, terbuka pada kuasa Roh Kudus. Selalu mereka waspada, berhikmat, berpikir dulu sebelum berkata-kata, sikap peduli dan tentunya berempati kepada sesama yang ada di sekitarnya. Maka kita dapat memenangkan setiap pertempuran. Maukah saudara-saudara melalui firman Tuhan ini kita bertekad, berkomitmen untuk memenangkan di setiap pertempuran, yaitu melawan kuasa iblis. Nah, iblis itu bukan manusia yang, tapi iblis dibalik memakai orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan, karena itu biarkanlah kita menghayati utusan sebagai saksi Kristus untuk bersandar kepada kuasanya, agar kita dengan pertolongan dari Tuhan dapat mengalahkan kuasa si jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa doa-doa kami, permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja ini, setiap kegiatan yang dilakukan, Tuhan akan menolong supaya segala kegiatan yang ada di dalam gereja ini boleh berjalan dengan baik dan membangun jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penatalayan, supaya Tuhan menolong mereka, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik masalah ekonomi, masalah studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan, memiliki hikmat, dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk 9 suku rumpun di Lampung, Sumatera Selatan, yaitu Dayak, Kayu Agung, Komering, Lampung Agung, Lampung Pesisir, Lampung Pubian, Lampung Sungkai, Lampung Waikanan, dan Ranau, agar semakin banyak yang menerima kebenaran dalam Kristus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, agar Tuhan membuka
lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mereka, untuk pembangunan sekolah, serta pengadaan guru dan fasilitas pendidikan yang lebih baik, untuk perbaikan kualitas sumber daya rumpun ini, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi masalah pandemi COVID, agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini agar terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit atau dalam masa pemulihan beserta keluarga yang mendampinginya. Kami berdoa buat Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein, dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Chu Soanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Ibu Maria Menata Saputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Gue Lan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komalasari, dan Ibu Elni. Kiranya Tuhan menjamah mereka semua ya Tuhan, biarlah mereka boleh disembuhkan, mereka boleh memiliki kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walau di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu dan hari biasa. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena kami boleh memberikan sebagian daripada begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, agar boleh menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera.
Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Tentara Kristus bangkitlah berperang bagi Tuhan dengan segenap kekuatan, lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan mengalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Panjinya berkibar terus, yaitu kasih-Nya. Firman Allah pedang kita tetaplah melangkah. Dengan sorak kemenangan masuk peperangan. Iman menaklukkan maut, itu perisaiku. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.